Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum mulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin sama ketua kelasnya. Fitri, boleh dulu. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah mengikuti doa hari ini. Kemudian Ibu mau absen dulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Banyak. Widian. Kenapa Widian? Widian sakit. Itu sakitnya ada. Ada, Bu. Helmi, kok Helmi? Ada acara keluarga, Bu. Surat izinnya ada? Ada, Bu. Ibu absen satu ya. Ada dia ada. Ada dia. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi. Ada dia. Rahma. Ada, Bu. Wanda. Hadir. Winda. Hadir, Bu. Nurlela. Andreani. Hadir. Wahyuni. Hadir, Bu. Ika. Hadir, Bu. Sama Kristina. Hadir. Oke, berarti yang hadir 2 orang, Helmi sama Widian. Oke, sebelum kita masuk kepada pertemuan hari ini, ada yang masih ingat gak pertemuan minggu lalu mengenai apa? Produksi usaha. Mengenai produksi. Ada yang tahu produk usaha menurut kalian nih masing-masing pendapat kalian? Produk usaha itu kira-kira apa sih? Barang yang diusulkan. Boleh. Atau Barang yang kalau barang yang dijual juga bisa, atau bisa jadi barang yang diproduksi. Nah, seorang wirausahawan pasti mempunyai produk. Nah, kalau misalkan kita sudah punya produk, pasti ada yang namanya promosi. Ya, promosi ya. Berarti kalau misalkan kita punya produk harus dipromosiin nggak? Harus. Berarti promosi itu kan penting. Oke, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media promosi. Sebelum itu, Ibu akan memberitahu tentang model pembelajaran hari ini, yaitu PJL, Proses Learning, di mana model pembelajaran ini berbasis masalah. Jadi kalian nanti Ibu kasih nonton video dan kalian analisis. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini peserta didik diharapkan mengetahui pengertian dari media promosi, jenis-jenis media promosi, manfaat, serta bisa membuat bagaimana cara media promosi. Kemudian di sini ada pengertian media promosi menurut ahli. Coba saya pengen Adriani yang baca. Pengertian media promosi menurut para ahli. Mengungkapkan bahwa promosi atau adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk bersedia menerima produk, konsep atau gagasan. Kemudian yang kedua menurut Basu Umay, bisa dibacakan. Menurut basis swasta dan Mesta mengatakan bahwa media promosi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara satu arah dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain sehingga menghasilkan sebuah pertukaran di dalam pemasaran. Oke, jadi media promosi menurut para ahli bisa disimpulkan bahwa media promosi adalah suatu kegiatan yang membujuk konsumen untuk menyukai suatu produk. Kemudian ada 2 ahli lainnya, yang ketiga yaitu Pandi Tono yang berpendapat bahwa media promosi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Lanjut ya. Pandi berpendapat bahwa media promosi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan. Sedangkan menurut
Coba Nurlela bacakan apa saja. Yang pertama itu ada media cetak, meliputi iklan dalam surat kabar, majalah, brosur, pamflet, poster, dan katalog. Kedua ada media online, meliputi iklan di situs web, media sosial, email, dan blog. Yang ketiga media elektronik, termasuk iklan di TV, radio, dan podcast. Yang keempat media luar ruang seperti papan, reklame, spanduk iklan di kendaraan, dan pameran dagang. Kelima media promosi langsung, termasuk surat penawaran, panggilan telepon, dan pesan teks. Yang keenam media sosial melibatkan promosi melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, yang pertama jenis-jenis media promosi ada media cetak. Kalian pasti udah pernah lihat media promosi dalam bentuk surat kabar, majalah, koran, poster, pamflet, dan lainnya. Kemudian media online. Media online di sini seperti media sosial, email, atau blog. Pasti kalian di sini sudah punya media sosial semua kan? Kayak Facebook, Instagram, TikTok. Nah, itu bisa dijadikan media promosi produk kalian. Kemudian media elektronik seperti iklan di TV, radio, dan podcast. Nah, kalian kalau misalkan tiap hari nonton TV pasti ada iklannya nggak? Ada. Nah, itu salah satu contoh jenis media promosi melalui media elektronik. Kemudian media ruang seperti papan reklame, spanduk, dan pameran dagang. Nah, kalau kalian misalkan lihat di jalan-jalan pasti ada yang namanya spanduk promosi makanan atau produk yang lainnya. Kemudian media promosi langsung. Nih kalian kalau misalkan ke mall suka ada nggak sih yang ngasih brosur itu? Wah, ini bercanda, Bu. Oh, ini. Oke, kalau kalian ke mall biasanya suka dikasih brosur nggak nih sama orang? Iya, suka. Media brosur apa? Tujuannya? Salon dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalkan kalian punya produk sejenis mau melakukan media promosi secara langsung, kalian bisa datang ke mall atau tempat-tempat ramai. Kemudian media sosial seperti yang sudah saya bahas, bisa di TikTok. Sekarang kan kalau konten kreator banyak kayak yang di endorse gitu dari suatu produk yang diiklankan dengan berbagai macam konten kayak seperti A Day in My Life dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, coba Lili baca yang ketujuh. Media visual seperti video promosi, animasi, dan presentasi manual. Terus Media visual meliputi iklan radio, podcast, dan pesan suara. Media acara khusus seperti konferensi, pameran dagang, dan seminar. Yang ke-10 media barter dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain, di mana produk atau layanan dipromosikan secara bersama-sama. Jadi yang ketujuh ada video visual seperti video promosi, animasi, presentasi manual. Kemudian media suara meliputi iklan radio, podcast, dan pesan suara. Kemudian yang ke-9 ada media secara khusus seperti konferensi, pameran dagang, dan seminar. Yang terakhir media barter dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain, di mana produk atau layanan dipromosikan secara bersama-sama. Contohnya kalau misalkan Ici ini punya usaha makanan, terus Ijah punya usaha minuman, mereka bisa berkolaborasi ya, melakukan sebuah media promosi. Kemudian selain ada jenis-jenis media promosi, di sini juga ada manfaat dari media promosi. Siapa ya? Coba Rahma bacakan. Manfaat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Manfaat media promosi satu, meningkatkan kesadaran media promosi, membantu meningkatkan kesadaran tentang produk atau layanan Anda di kalangan target audiens. Yang kedua, mendorong penjualan dengan menarik perhatian pelanggan potensial. Media promosi dapat mendorong peningkatan penjualan. Yang ketiga, membangun citra merek. Media promosi dapat membangun citra promosi untuk merek Anda, menciptakan loyalitas pada pelanggan. Yang keempat, menjangkau target audiens. Media promosi memungkinkan Anda untuk menemukan dan menjangkau target audiens yang sesuai dengan produk atau layanan. Oke, yang pertama meningkatkan kesadaran. Dengan adanya promosi, kalian sadar nih adanya produk-produk baru yang mungkin produknya lebih baik atau lebih bagus dari produk sebelumnya. Kemudian mendorong penjualan. Kalau misalnya promosi, kalian pasti orang lain banyak tahu tentang produk kalian sehingga tingkat penjualannya pasti akan lebih meningkat. Kemudian membangun citra
kalau misalkan kalian ada atau promosi, jadi merek kalian, merek usaha kalian atau merek produk kalian bisa dikenal dengan lebih banyak orang lagi. Kemudian menjangkau target audiens. Target audiens ini dikategorikan sebagai konsumen nih, kita semua yang memakai produknya. Kemudian yang kelima yaitu memperkenalkan produk baru, seperti yang sudah saya bahas tadi. Kalau misalkan kalian punya produk baru, alangkah baiknya kalian melakukan promosi. Kemudian komunikasi, informasi yang penting. Selanjutnya meningkatkan keunggulan bersaing. Terus meningkatkan hubungan yang baik dengan pelanggan. Kalau misalkan kalian promosi secara langsung, khususnya ketemu dengan pelanggan dan konsumen, pasti kalian meningkatkan hubungannya, terus komunikasinya, kemudian meningkatkan stabilitas atau keuntungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu tentang media promosi sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Saya Bu. Iya, boleh. Bu, saat melakukan promosi, contohnya kayak presentasi gitu, tapi kadang-kadang gugup tuh Bu, gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kalau misalkan cara mengatasinya, mungkin kalian bisa lebih percaya diri lagi. Terus kemudian kalian ingat tujuan kalian untuk promosi itu apa. Kemudian apalagi ya, jangan insecure duluan ya namanya gitu ya. Nah itu juga kalian nanti bisa belajar mengenai public speaking. Ada lagi? Tidak. Oke. Selanjutnya kita cara membuat media promosi. Ci baca bagaimana cara membuat media promosi. Berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah media promosi. 1. Tentukan tujuan promosi terlebih dahulu. 2. Kenali target audiens. 3. Pilihlah media yang tepat. 4. Buat pesan yang menarik. 5. Rencanakan anggaran. 6. Produksi materi promosi. Dan yang terakhir yaitu lakukan kampanye promosi. Oke, ini untuk membuat media promosi secara umum. Yang pertama, tujuan promosi terlebih dahulu. Kalian tujuannya untuk apa? Tentukan dulu. Kedua, kenali target audiens atau konsumen. Ini berkaitan dengan segmentasi pasar. Kalau misalkan kalian punya produk hijab, mungkin dong kalian promosinya kepada cowok gitu ya, pada laki-laki. Pasti kalian promosinya kepada wanita-wanita yang memakai hijab. Kemudian pilihlah media yang tepat. Menurut kalian media yang tepat saat ini itu apa sih? Kayak misalkan yang lebih efektif dalam promosi. Sosial media. Kemudian buat pesan yang menarik. Kalau misalkan kalian punya spanduk atau pamflet buat promosi, tulislah sebisa mungkin kata-kata yang menarik agar orang lain penasaran sama produk kalian. Kemudian rencanakan anggaran, pasti harus ada anggaran. Kalau buat iklan dan lain sebagainya pasti harus ada biayanya. Kemudian produksi materi promosi, dan yang terakhir lakukan kampanye atau promosi yang lebih berkelanjutan. Oke, sampai di sini tentang media promosi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, berarti kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, udah paham semua ya? Oke, jadi di sini Ibu mau bagi kalian ke dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok sebelah kanan, kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2 bisa bergabung dengan kelompoknya. Bu, izin ke kamar mandi. Ayo, bisa membuat lingkaran. Bikin kelompok ini. Ada salah kali lagi. Iya lah, maksudnya. Kapan kesana? Iya, kan jadi tukang. Iya,
Dah, Iya, deh. baru 15 menit. Baru 15 menit. Oke, sudah. Oke, hari ini kita mau melihat video. Kemudian nanti kalian analisis. Ada nanti soalnya di sini. Mana nih? Itu. Kita akan membahas video mengenai cara membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Jangan-jangan nanti mablek loh. Dengeran nggak sih? Nggak ada suaranya ya? Ini ada yang bisa membantu nggak buat supaya mendengarkan suaranya? Coba ya. Ini gimana ini? Kenapa Bu? Yaudah nggak apa-apa ya. Kalian perhatikan aja deh. Nanti nextnya kita cari yang ada suaranya. Sebenarnya ini juga ada. Nah ini bisa kalian lihat ya. Langkah-langkahnya. Kalau kalian ada handphone, ada jaringan, bisa dicoba-coba ditonton dulu kantornya. Iya, iya Bu. Bu ini apa ya? Ngerti Bu Nama namanya. itu Bu, kelebihannya Bu. Terserah, sesuai dengan analisis kelompok kalian. Satu aja yang jangan satu, minimal 5. Kebanyakan. Jangan aja ya Bu. 4 deh. Maju. Ayo sambil dilihat videonya, walaupun nggak ada suaranya ya. Iya. Iya sebenarnya videonya ada, cuma mungkin juga teknisnya ya. Udah ya. Nanti pertemuan selanjutnya next ada suaranya. Oke.
Tadi mikir udah. Coba ini ngomong sendiri. Apa? Nih, itu di Canva banyak kalian kalau misalkan buat ada tuh fitur-fitur yang gratis aja jadinya. Yang oke. Ayo ini. Oke, jadinya seperti ini ya, kalian bisa lihat di layar. Jadinya posternya. Untuk soalnya saya kasih waktu kalian 10 menit, bisa? Bisa. Oke. 5 menit. Oh, 5 menit. Nanti pembagian kelompok kasih ya. Kalian mau orang atau satu orang? Satu orang. Itu satu. Ada orang ayo ini tuh. Si paling berdua itu. Bukan tadi dulu. Jangan di sini aja ngomongnya. Ayo 5 menit lagi waktunya. Iya, Bu. Buatnya lagi Iya.
penggunaan logo Canva. Dan yang kelima, format file berkata. Yang keenam, keamanan dan privasi. Yang ketujuh, ketergantungan pada template. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali ya. Salah satu kelemahan dari membuat poster dari aplikasi Canva adalah keterbatasan internet. Iya, ya kan? Kalian rasakan kan sekarang koneksi internetnya nggak ada. Kemudian apa lagi Minda selain keterbatasan internet? Template kali Bu. Iya, tempatnya ada yang berbayar ya. Iya. Kalau misalkan untuk pelajar, Kadang kalau mau bikin lagi baru Bu yang ada aja. oh iya, jadi bosan ya tempatnya itu ada. Oke, oke selanjutnya ini kan udah kelemahan. Oke, dari kelebihannya di kelompok 1 Bang. Ayo maju. Ayo, Maju. maju nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari video di atas, sebutkan apa saja kelebihan dari membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Kelebihannya yaitu mudah digunakan seperti elemen musik, video, dan gambar. Yang kedua, banyak template yang menarik. Yang ketiga, tool sangat lengkap meliputi template, font, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu sangat lengkap untuk editing dan membuat desain. Yang kelima, bisa menyimpan hasil desain secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti dalam sebuah aplikasi Canva ada plus minusnya ya, ada kelebihan sama kekurangan. Oke, kayaknya ngantuk ya. Kita berdiri dulu buat tes rating ya. Sebelum kita tutup pembelajaran ini. Jadi tes ratingnya apa nih kira-kira? Ini mau saya tahu Apa? nyanyi. Ya. Saya tahu apa? Gimana tuh? Satu lah. Itu Bu. Boleh minta update sebentar? Aja kak. Oke, jadi gimana mau SPT-nya nih? Mungkin kalian ada usul dari Ibu? Apa? Ada yang mau ini katanya. Ya tahu satu. Yuni nyanyi. Iya, Cobain. Udah bisa mainin contohin. Ayo. Ibunya Oke, berarti gitu ya. Kita cek sound dulu. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 2. Ini kalau misalkan ada yang salah, ada bukannya enggak? Oke, Iya, itu kelompok aja ya. Oke. Misalkan kelompok ini nanti saya bilang berapa gitu satu-satu. Nanti kalau yang paling bawah juga. Oke. Oke, dari kelompok 1 dulu ya. Oke. Ya, lihatin ya. Oke, aku udah masuk. Tepung 2, tepung 1, tepung 4. Tepung 3.
Yang empat. Nih, di dua tiga empat nih. Berarti yang ketinggalan maju ya. Ya, maju. Tepung 3. Tepung 4. Oh iya, langsung 4 gitu ya. 4. Sampai sengaja kompak. Ayo, jadi hukumannya apa nih? Ini. Harus semua buat kemudian adu. Kamu itu melakukannya bilang berarti maju. Ayo, Biar nyanyi. lebih adil buat semua maju. Kasihan dia sendiri. Gimana mau maju semua? Ya, ya, ya. Maju semua semua. Nah, Ayo, harus. Ayo. Dilan maju, Bu, Dilan. Apa? Dilan udah bawah kayak bukan. Harus. Nah, itu baru kompak itu. Salah satu orang sama semua. Nah, itu baru benar. Salah Nanti satu baru orang. kita ngomong kemarin lagi. Oh, ini kasih ada masukan juga atau salah? Kasih Bu, dia jangan sendiri, dia jangan betul. Kamu yang protesnya Harus juga semua. Oke, ini gimana? Hukumannya apa? Nyanyi. Joget itu Jadi, ya. kalau dari saya, kalau udah kompak, nggak bisa betul. Nanti kalau gitu jangan ya. Nyanyi apa? Diganti vokalnya gitu. Udah, Bu, jangan. Nyanyi lagu Palestine. Gak bisa. Kami nyanyi lagu lagu biru, oke. Balon dari Ayo. balon kuat. Kalau nyanyi mah diganti lagunya ya. Jadi apa? Iya, Biasanya mau. Iya, Bu, itu katanya apa? Ada. Ada I. Bukan yang kompak. Udah kelihatan nih dari sini juga. Apa? Oh iya. Kalau dari ada I ya. Sama I. 1, 2, 3. Oke, berarti udah ngantuk ya. Sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai media Ya, Pak. Oke, kalian sudah mengetahui apa itu promosi, kemudian sudah tahu cara membuat media promosi, kemudian sebelum saya ngasih tugas untuk di rumah, kita lakukan evaluasi bersama-sama. Jadi kalian memberi masukan kepada saya, apa sih yang kira-kira kurang dari media ini? Mungkin kalian nextnya mau yang mana? Mungkin ada masukannya dari 21 ke 2. Ayo harus ada biar nanti pembelajaran selanjutnya biar lebih efektif lagi. Videonya aja paling ya. Iya, ada suaranya Bu. Jadi Sama kurang. speaker. Oke, nanti minggu depan ya. Ya, Bu, salah. Iya, salah. Speaker ya. Selain itu, oke, berarti masalahnya tadi video suaranya sama
kalau punya praktek ya nggak ada jaringan internetnya ya. Iya, Oke. Bu. Kalau dari ibu evaluasinya kalian harus lebih kompak lagi kalau misalkan ada tugas kelompok semuanya harus kerjain gitu ya. Ya, Bu. Oke. Untuk tugas minggu depan kalian di rumah buatnya satu poster media promosi bebas tapi menggunakan aplikasi Canva. Yang berarti hasil posternya kalian bikin nanti yang di bawah itu adalah poster yang buatan kalian. Nah, dalam poster itu cantumin nama kalian sama kelasnya ya. Ya, Bu. Oke, gitu aja mungkin. Dari materi hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Oh, oke. Nela, apa? Kesimpulannya, media promosi adalah salah satu cara yang dilakukan dengan rangka membujuk konsumen untuk menyukai suatu produk. Jenis-jenis media promosi ada media cetak, media online, media visual, dan media baca. Oke, jadi kesimpulannya promosi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk menarik pelanggan atau konsumen. Kemudian jenis-jenisnya ada media online, media cetak, promosi langsung, media elektronik dan lain sebagainya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan yang salah mohon dimaafkan. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti naik 3 lagi nanti ya. Tutup jatuh, Cok.